Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 32 halaman 83. An-Nisa ayat 32. Kita langsung saja. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman memakan hartanya dengan cara yang batil, atau memakai harta dengan cara yang batil, atau menggunakan harta dengan cara yang batil. Jadi baik dimakan, dipakai, digunakan, kalau itu dengan cara yang batil, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita pun orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk membunuh, baik itu membunuh diri kita ataupun membunuh orang lain tanpa disebabkan dengan sebab-sebab yang syar'i, atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kemarin kita sampaikan bahwa ada relasi yang kuat antara memakan harta yang batil dengan cara yang batil dengan membunuh jiwa. Artinya karena makanan itu merupakan sumber energi. Sumber energi. Energi itu akan positif ataupun negatif, itu tergantung makanan yang dikonsumsi. Jika yang dikonsumsi itu positif, melahirkan energi yang positif, maka kesananya itu akan mendorong untuk beramal soleh. Tapi kalau yang dikonsumsinya buruk, akan melahirkan energi negatif, kesananya itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan dulu para sahabat Nabi itu, ketika barangkali mereka itu merasa malas, berat untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka hal pertama yang mereka lakukan itu adalah mengoreksi makanan yang mereka konsumsi. Jangan-jangan ada makanan yang haram yang mereka konsumsi, atau makanan yang halal tetapi didapat dengan cara yang haram. Jadi kalau diibaratkan makanan itu bagaikan bahan bakar kendaraan itu, Pak. Bensin lah umpamanya. Ketika bensinnya itu bercampur air gitu, maka kendaraan itu jalannya tidak akan nyaman, bahkan mungkin tidak akan sampai ke tujuan itu. Begitu pula yang namanya energi, manakala makanannya itu haram,
maka energinya itu energi yang tidak baik, bahkan cenderung berbuat jahat lah. Salah satunya adalah membunuh gitu. Nah, maka di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan la janganlah. Nah, itu. Ini masih merupakan larangan, Pak. Jadi di Al-Qur'an itu cukup banyak redaksi-redaksi yang bermakna larangan, Pak. Yang mungkin hari ini yang namanya ungkapan larangan itu sedikit dihindari, sedikit diminimalisir gitu. Terutama dalam dunia pendidikan gitu ya, menurut konsepnya orang-orang barat gitu, hindari kata jangan katanya. Jadi kalau kepada anak, menurut mereka ini, menurut orang barat, kalau kepada anak didik, hindari kata jangan. Jangan begini, jangan begitu. Nah, itu hindari. Kenapa? Karena itu akan memangkas kebebasan mereka. Padahal di Al-Quran banyak sekali tuh Allah itu mendidik kita jangan, nggak boleh, haram itu, Pak. Nah, tinggal sekarang dibandingkan saja, mending pendidikan Barat, mending pendidikan Al-Quran, kan begitu. Dan ini harus dicermati oleh kita ya, umat Islam itu. Tapi tanpa disadari banyak juga yang terpengaruh oleh konsep pendidikan Barat itu, sehingga jadinya kararia baru teh kita. Jadi kulantaran tara dicaram, tara dicarek, ngeralawan akhirnya tekan gitu, apa? Memang kebebasan berekspresinya luar biasa, kemampuan berekspresinya luar biasa, tapi ngaralawannya luar biasa, oke, gitu. Jadi mestinya kan seimbang lah, seimbang kan. Di Al-Quran juga kan ada kabar gembira, ada peringatan. Jadi ada kalanya Al-Quran itu memukul, Pak. Ada kalanya Al-Quran itu merangkul, kan gitu. Jadi di ayat ini nih Allah mengawali firman-Nya, wala dan janganlah tatamannau. Itu asalnya itu tamani lah, Pak. Tamani itu adalah mengharapkan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terwujud. Itu salah satu definisi tamani. Atau bisa juga tamani itu mengharapkan sesuatu tanpa dibarengi dengan ikhtiar gitu. Tapi kalau yang di sini yang pertama nih yang pas itu. Jadi mengharapkan sesuatu yang mustahil terwujud itu tamanni. Jadi janganlah kalian bertamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Apa itu? Sesuatu fadola yang telah dilebihkan Allahu oleh Allah bihi dengannya, ba'dakum sebagian kalian ala ba'din atas sebagian yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan perkataan Ummu Salamah, nah itu. Yang mana pada saat itu Ummu Salamah protes lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki.
Kata Ummu Salamah itu, ya Rasulullah, kaum lelaki itu enak katanya. Mereka itu bisa mendapatkan pahala yang besar dengan cepat, bisa mendapatkan surga dengan mudah. Mereka tinggal berangkat ke medan perang, mati syahid, masuk surga. Sementara kami kaum perempuan kan tidak diperintahkan berangkat ke medan perang mengangkat senjata. Kaum lelaki itu enak, pas pembagian warisan dapat 2 bagian dari kami perempuan. Nah itu Pak. Nah maka turunlah ayat ini nih. Itu sebab khususnya seperti itu. Tetapi nanti ayat ini berlaku juga umum Pak. Dalam arti begini, ayat ini bisa juga ditujukan kepada katakanlah perempuan. Jadi kaum wanita gitu, kaum wanita tidak usah mengharapkan sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin terwujud atau bisa diwujudkan oleh mereka kaum wanita. Kaum wanita itu tidak mesti meminta sesuatu yang sesuatu itu tidak dibebankan kepada mereka kaum wanita. Atau kaum wanita itu tidak mesti atau tidak semestinya meminta bagian yang bagian itu sudah Allah tetapkan untuk laki-laki, seperti dalam hal pembagian waris itu. Jadi dalam bahasa kita mah begini nih, kaum wanita itu nggak usah meminta untuk pergi ke medan perang gitu. Tetapi lakukanlah kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan untuk mereka kaum wanita. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang khusus Pak untuk laki-laki, ada kewajiban-kewajiban yang khusus untuk perempuan, ada kewajiban-kewajiban Allah baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah untuk yang khusus tadi gitu, untuk yang khusus tadi maka baik laki-laki ataupun perempuan tidak usah menghayal gitu Pak, tidak usah berangan-angan terlalu tinggi. Ini kalau ditujukan kepada laki-laki begini nih, janganlah kaum laki-laki itu berangan-angan untuk mendapatkan karunia Allah yang Allah khususkan untuk wanita gitu Pak. Pokoknya laki protes, ya Allah, nah laki mah tugasna berat-berat teuing gitu. Kudu mun aya perintah berjihad, berperang harus berperang. Awewe mah ngeunah cicing di imah gitu. Nggak usah begitu kaum lelaki itu. Atau ya Allah, kenapa kok laki-laki itu punya tugas yang sangat berat, wajib mencari nafkah. Cobalah mun kawas awewe ngeunah cicing di imah, diukna kursi, nah gitu tak. Nggak usah seperti itu adalah yang namanya keinginan yang sebetulnya tidak boleh diwujudkan gitu. Teu pantes lah menceuk bahasa urang mah. Lamun lalaki boga kahayang seperti awewe gitu. Seperti oge awewe teu pantas boga kahayang seperti lalaki. Jadi lamun lalaki ayeuna embung digawe hayang nawe diuk cicing di imah, tah nu kitu teh teu pantes gitu. Ngan kan yang namanya hidup sok tibaralik gitu Pak, tibaralik. Ari awewe meuni hararayang digawe teh kitu tah. Geus dingeunahkeun ku Allah teh kitu nya, cicing di imah gitu. Ngurus salaki, ngurus anak. Itu teh pekerjaan berat sebetulnya, pekerjaan mulia. Yang namanya menyusui hamil, melahirkan, menyusui
merawat anak, mendidik anak itu tugas berat itu Pak, dan tugas mulia itu. Cuman terkadang itu dipandang sebelah mata itu, pandang sebelah mata. Padahal bagus dan tidaknya generasi ke depan itu sangat ditentukan oleh ibu-ibu di rumah itu. Sok ayeuna kita ingin menjadikan anak yang hebat, perlu biaya berapa ratus juta itu Pak. Masantrenkeun anak, nguliahkeun anak, kan ratusan juta Pak. Kalau seorang anak itu sudah ini ya, sudah nakal gitu kan, loba geuning barudak nu narakal teh dipasantrenkeun gitu, eta teh biayana teh ratusan juta teh Pak. Loba banyak orang-orang dari kota, dari metropolitan itu budaknya sudah terlanjur terjerumus kepada pergaulan bebas, mau menyadarkan anaknya itu mahal itu teh, mahal. Makanya biasanya pesantren-pesantren yang punya kemampuan dalam hal itu, wah ku kolot teh sok Pak Kiai hayang ngabangun pesantren sagede kumaha. Nu penting mah budak abdi sing bageur gitu. Sok Pak Kiai hayang ngadijeun jalan aspal seperti kumaha. Ka pesantren ieu nu penting mah budak abdi bageur. Itu Pak. Itu menunjukkan bahwa mendidik anak itu tugas yang berat dan mulia itu. Tapi sabalik lelaki lobana teh nu harayang darariuk di iman Pak gitu. Nah, itu kan manusia begitu. Sok pasangka-sangka Pak. Aduh lamun kawasi itu ngeunah sigina. Cek si itu teh lamun kawasi eta ngeunah. Itulah manusia Pak. Manusia. Itu kalau ditujukan kepada tadi gender lah, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau ditujukannya secara umum nih Pak, janganlah kalian itu bertamani mengharapkan sesuatu yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki oleh dirimu. Kenapa? Karena kesananya akan melahirkan sifat iri Pak, sifat dengki. Jadi orang yang kaya gitunya nggak usah iri dengan orang yang miskin gitu. Aya teh nu kaya iri dengan yang miskin, loba Pak. Banyak orang kaya, pokoknya kaya duitna geus teu katulungan di mana-mana. Cek dokter teh bapak mah entong ngurak ieu cenah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu cenah. Karena nanti akibatnya dampaknya begini. Pokoknya mah duit loba tapi segala rupa ulah gitu tah. Mending keneh didinya itu bogana naon dahar ngeunah wae cenah, peureum ngeunah wae. Eta kan hayangeun tah seperti gitu orang kaya teh Pak. Cek nu miskin teh tukeran atuh sok cenah gitu. Gitu Pak. Jadi ada kalanya dalam kondisi tertentu Pak. Barangkali apalagi kalau orang kayanya itu sudah sakit, mending keneh teu boga duit, nu penting sehat kan gitu. Tapi cek nu miskin kan lain deui. Nah, jadi tidak boleh Pak. Ada juga dalam Islam itu yang boleh itu ghibthah Pak. Ghibthah. Ghibthah itu adalah menginginkan sesuatu yang atau menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan tidak berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Itu ghibthah. Kalau iri Pak, menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Itu iri. Umpamanya si A nih, si A dengan si B. Si A itu punya mobil bagus, rumah bagus. Si B itu iri. Dia ingin memiliki mobil dan rumah yang mewah yang dimiliki oleh si A dan mengharapkan si A itu jatuh miskin. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, itu iri. Kalau ghibthah, si B itu pengen punya mobil dan rumah seperti si A,
tapi tidak mengharapkan mobil dan rumah si A itu hilang gitu. Nah itu namanya ghibthah. Itu ghibthah boleh. Atau yang dibolehkan itu, kalau iri hanya dalam dua hal, Pak. Kita boleh iri itu dalam dua hal. Pertama adalah iri terhadap orang yang kaya yang mensodakohkan kekayaannya di jalan Allah. Ngan di orang sok putus tah. Jadi banyak orang yang iri itu iri karena kekayaannya, bukan karena rajin sodakohnya, lain gitu. Jarang jelema nu iri lihat orang lain rajin sodakoh gitu. Yang kedua, boleh iri terhadap orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya gitu Pak. Nah iri dalam dua hal tadi boleh Pak, tapi jangan diputus kalimatnya. Sodakoh plus mensodakohkan harta. Entong iri Pak ke orang kaya lamun tara sodakoh. Tong paman aduh ya Allah saya mah iri ku si eta loba duitna terus tara mereka batur entong. Ya Allah saya itu iri dengan orang itu, dia banyak duit, banyak sodakohnya. Nah dulu kan para sahabat pernah seperti itu. Ya Allah kami itu berbeda dengan mereka. Mereka itu kan kami sholat, mereka sholat. Kami ngaji, mereka ngaji. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kami lakukan. Apa? Mereka itu karena punya harta, mereka sodakoh, kami tidak bisa sodakoh gitu. Mereka punya ilmu, bisa menyampaikan ilmu, kami tidak punya ilmu. Nah apa kata Rasulullah itu? Kalau kamu berniat ingin jadi orang kaya, lalu setelah kaya akan mensodakohkan hartanya, tentu dengan niat yang tulus, yang benar, maka kamu pun akan mendapatkan pahala seperti mereka. Itu kan kenikmatan luar biasa, karunia luar biasa dari Allah itu. Kita lanjutkan nih. Lirijali, untuk laki-laki, nasibun, ada bagian, mimma, dari apa, iktasabu, yang mereka usahakan. Wa dan lin nisa'i, untuk wanita, nasibun, ada bagian, mimma, dari apa, iktasabna, yang mereka usahakan. Beda apa ya? Kalau untuk laki-laki iktasabu, kalau untuk kaum wanita iktasabna. Nah, maknanya sama-sama wae. Cuman bedanya yang satu untuk feminin, yang satu untuk maskulin. Nah, itu kan begitu, untuk mudzakkar muannas. Nah, apa Pak? Jadi ada amalan-amalan khusus untuk laki-laki, ada amalan-amalan khusus untuk perempuan gitu. Amalan khusus untuk perempuan nih Pak, yang paling beda dengan laki-laki, hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak, mendidik anak. Itu spesial sekali untuk wanita itu. Entong hayang gitu laki-laki hamil gitu, melahirkan gitu. Zaman ayeuna kan lo banyak lalaki nu hayang hamil. Aduh ampun, zaman kiwari geus puguh lalaki hayang kelamin perempuan. Malah zaman ayeuna ku edan-edana aya jelema teh nu hayang jadi anjing gini. Di mana tadi luar negeri tuh sampai menghabiskan duit ratusan juta gitu, ingin merubah penampilannya seperti anjing. Ayahnya zaman kiwari nu kitu. Nah, jadi ada amalan-amalan khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak usah tamani itu, nggak usah berangan-angan gitu. Begitu pula ada amalan-amalan khusus untuk laki-laki. Dan perempuan sebetulnya nggak usah iri gitu. Ya seperti tadi, berperang di jalan Allah, kemudian mencari nafkah, itu sebetulnya khusus untuk laki-laki. Kalaupun perempuan itu mencari nafkah, itu
itu kan aturannya harus pembicaraannya, komunikasinya dengan suami itu harus bagus, niatnya harus bagus itu Pak. Umpamanya dalam rangka membantu perekonomian keluarga gitu Pak. Kemudian waktunya juga harus diatur, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk bekerja. Nah, itu banyak hal yang harus dibicarakan itu. Kita lanjutkan nih. Was'alu, dan mintalah Allah kepada Allah min fadli, dari karunia-Nya. Termasuk ini dalam penjelasan ayat tadi nih. Laki-laki mendapatkan bagiannya, umpamanya dalam hal waris. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Perempuan nggak usah iri itu Pak. Begitu pula sebaliknya, perempuan dapat separuh dari bagian laki-laki. Laki-laki nggak usah iri gitu. Ya Allah, saya mau menang harta teh loba teuing, balikeun lah tong kawas kieu cenah, mending kene saya nu saeutik, anak awewe nu loba. Nggak usah berangan-angan seperti itu. Itu kan sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan gitu. Jadi was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya, keutamaannya. Inna, sesungguhnya Allah karena keadaannya itu bikulli, terhadap segala syai'in, sesuatu, alima, maha mengetahui. Jadi begini, ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk setiap manusia Pak. Baik ketetapan itu untuk kaum lelaki ataupun ketetapan itu untuk kaum perempuan, baik ketetapan itu untuk orang kaya ataupun ketetapan itu untuk orang miskin, itu ketetapannya itu bukan asal-asalan gitu Pak. Tapi Allah menetapkan semua itu berdasarkan ilmunya gitu, berdasarkan pengetahuannya. Makanya para ulama mengatakan ketika orang itu tidak terima atas ketetapan Allah, seolah-olah yang bersangkutan itu menganggap Allah itu bodoh gitu Pak. Ya Allah gitu, Allah mah seperti teu apal wae, si itu teh orang kampung, saya orang kota. Nah si itu jadi pejabat, saya henteu, teu ngarti lah. Si itu teh orang lembur, nah si itu loba duitna, ari saya henteu, teu adil lah. Nah itu. Tuh si itu teh lahir dari keluarga biasa, saya lahir dari keluarga darah biru. Nah hari nasib hirup saya kieu, si itu gitu. Padahal Allah menetapkan semua itu berdasarkan ilmunya kita. Ilmunya Pak. Kita lanjutkan nih satu ayat lagi. Wa dan likulli, untuk tiap-tiap. Ini ada yang menafsirkan begini, maksud tiap-tiap di sini adalah tiap-tiap harta pusaka, harta peninggalan. Naon istilahnya itu? Tirkah gitu ya. Dan untuk tiap-tiap harta kekayaan, harta warisan, ja'alna, kami jadikan mawaliya. Nah, mawali itu pewaris. Jadi begini, ini bicara tentang warisan nih Pak. Jadi Allah menjadikan untuk harta yang ditinggalkan, baik ditinggalkan oleh al-walidani dalam kalimat berikutnya nih, ataupun yang ditinggalkan oleh akrobun, itu ada mawalinya, ada pewaris-pewarisnya.
Walikulli dan untuk tiap-tiap harta kekayaan ja'alna kami jadikan mawali pewaris-pewarisnya mimma dari apa taroka yang ditinggalkan al-walidani kedua orang tua wal akrabun dan juga kerabat. Jadi ada walidani, ada walidain. Kalau walidani itu posisinya sebagai subjek gitu Pak. Kalau walidain itu posisinya sebagai objek. Nah, cukup banyak Pak namanya itu. Pewaris-pewarisnya itu, mawalinya itu cukup banyak. Istilahnya itu. Ada istilahnya itu ini ashabul furud ya, atau dawil furud. Dawil furud itu ada dua penyebabnya itu. Ada dawil furud sababiyah Pak, yaitu dawil furud atau orang yang mendapatkan warisan dengan sebab tertentu. Apa sebabnya itu? Di antaranya adalah pernikahan. Tempo hari pernah kita bahas, yaitu suami dan istri. Itu orang-orang yang mendapatkan warisan disebabkan adanya ikatan pernikahan. Tanpa ada pernikahan, orang tersebut tidak mendapatkan warisan, tapi dengan adanya jalan pernikahan jadi dapat waris. Kemudian ada juga yang namanya dawil furud atau ashabul furud itu dengan sebab nasabiyah, dengan jalan nasabiyah, dengan jalan nasab. Ini jumlahnya ada 10 orang. Jadi 2 orang dari sababiyah, suami istri, kemudian 10 orang dari nasabiyah. 1 ayah itu Pak, 2 ibu, 3 anak perempuan, 4 cucu perempuan, 5 saudara perempuan sekandung, 6 saudara perempuan seayah, 7 saudara perempuan seibu, 8 saudara laki-laki seibu, 9 nenek, 10 kakek. Nah itu dawil furud itu Pak. Jumlahnya dengan suami istri tadi jadi 12. Nah bagian-bagian mereka itu sudah ditentukan. Berapa ketentuan dalam waris itu Pak? Pertama setengah Pak ya, separoh. Yang kedua sepertiga, keempat seperempat, kelima seperenam, keenam seperdelapan, ketujuh 2/3. Sakitu patah. Nah sigana bari mulang ya apa? Setengah, kemudian setelah setengah itu sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Itu bagian-bagian yang sudah Allah tetapkan untuk dawil furud itu. Tidak lepas dari hitungan tadi Pak. Lamun setengah bisa jadi sepertiga, bisa jadi seperempat, bisa jadi seperenam, bisa jadi seperdelapan, bisa jadi 2/3. Cuman itu kan perlu dibahas secara teliti dan hati-hati. Ada juga istilahnya itu yang menjadi mawali Pak, yang menjadi pewaris itu namanya itu asobah. Asobah itu adalah orang yang berhak mendapatkan sisa harta setelah harta itu dibagikan kepada dawil furud tadi Pak. Jadi yang namanya orang yang berposisi sebagai asobah bisa mendapatkan semua harta, bisa oge teu kabagean Pak. Bisa mendapatkan semua harta, bisa juga tidak mendapatkan semua harta. Cuman iya pembahasannya teh panjang pisan ieu teh. Panjang. Cuman itu sekedar pengenalan saja. Jadi yang namanya mawali itu ada yang namanya dawil furud atau ashabul furud. Ada juga yang namanya asobah itu. Nah itu adalah pewaris-pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang
saat seseorang itu meninggal dunia atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia, baik itu orang tua ataupun kerabat. Nah gitu Pak. Kita lanjutkan nih. Walladzina, dan orang-orang yang aqadat, yang telah engkau ikat, aimanukum, dengan sumpah-sumpah kalian, Faktuhum, maka berikanlah kepada mereka nasibahum, bagiannya. Nah ini para ulama mengatakan kalimat yang ini Pak nih, enggak satu ayat, enggak, tapi dari mulai walladzina aqadat aimanukum faktuhum nasibahum itu sudah dinaseh Pak, sudah dihapus. Jadi dari ayat walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun itu masih berlaku hukumnya Pak, masih berlaku. Tapi dari kalimat walladzina aqadat aimanukum fa'tuhum nasibahum itu ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Maksudnya begini nih, dulu itu Pak, di zaman jahiliyah atau di awal-awal Islam lah, orang itu kan dulu itu mendapatkan warisan itu dengan sebab satu, kalau dia itu mampu mengangkat senjata membela diri. Makanya dulu anak perempuan nggak dapat warisan Pak, nggak dapat itu. Sebelum ada Islam itu anak perempuan, mau anak-anak, mau yang dewasa, mau yang tua, itu nggak dapat warisan. Kenapa wanita perempuan nggak dapat warisan? Karena mereka tidak mampu berperang, mengangkat senjata. Makanya dengan adanya Islam itu sangat bersyukur kaum perempuan yang tadinya tidak dapat warisan jadi dapat Pak, walaupun dapatnya itu separuh dari bagian laki-laki gitu. Bahkan bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki, anak-anak nih Pak, anak-anak dari kalangan laki-laki itu kalau orang tuanya meninggal nggak dapat warisan. Kenapa? Karena anak-anak belum bisa mengangkat senjata. Jadi alasan dapat warisan itu dulu itu kalau orang itu bisa menjaga diri dan keluarganya, terutama pemilik harta. Kalau nggak bisa melindungi, katakanlah seseorang tidak bisa melindungi ayahnya karena masih kecil, ketika ayahnya meninggal maka anaknya nggak dapat harta itu, sekalipun laki-laki, apalagi perempuan Pak. Nah Islam datang diluruskan gitu, perempuan dapat gitu. Yang kedua, dulu itu orang mendapatkan harta itu karena sumpah Pak, sumpah. Jadi kalau ada dua orang yang bersumpah, ya, satu sama lain bersumpah akan mewarisi, maka pas meninggal itu diberi Pak, sekalipun tidak ada ikatan darah, sekalipun tidak ada nasab lah. Umpamanya begini nih, saya bersumpah umpamanya dengan Abah Ridwan, nanti kalau Abah meninggal, nanti kalau harta saya meninggal, silahkan Abah ambil separuh harta saya. Cek Abah Ridwan tuh begitu juga nanti kalau Abah meninggal, silahkan ambil separuh harta saya. Padahal saya dengan Abah Ridwan itu tidak ada ikatan nasab gitu Pak. Nah kalau itu sudah terjadi dan dilakukan dengan sumpah, maka pas saya meninggal Abah mengambil separuh harta saya, atau pas Abah meninggal saya mengambil separuh harta Abah. Dulu begitu, karena mungkin saking dekatnya Pak, seseorang si A dengan si B itu saking dekatnya gitu, sampai saling mewarisi. Dulu begitu. Islam datang dihapus itu, nggak boleh, nggak bisa gitu. Kalaupun mau itu caranya hadiah Pak, hadiah. Umpamanya begini nih, si A dengan si B itu sangat dekat, pokoknya mendekat layet pisan Pak.
leuwih layet tibatan jeung adina jeung lanceukna gitu. Kan sok aya nu kitu nya. Bahkan lain sok aya loba gitu Pak. Orang yang dulu ketika kecil adik kakak teh deket gitu. Dahar sadapur, mandi sasumur, sare sakasur kan baheula teh. Kan dilahirkan dari rahim yang sama. Begitu sudah dewasa, masing-masing menikah, punya anak, adi jeung lanceuk teh kadang teu warawuh gitu. Kadang leuwih deket jeung batur katimbang jeung adina gitu tah. Lamun babaturanana gering monok moe tah 7 poe 7 peuting meuting. Tapi lamun adina gering teu ngalongok-longok acan sok aya nu kitu tah. Nah akhirnya karena sering begitu terjadilah sumpah Pak. Terjadilah sumpah, nanti kalau saya meninggal ambil separuh harta saya. Atau nanti kalau sebaiknya begitu. Nah itu dulu dalam sebelum Islam begitu. Dengan adanya Islam nggak boleh. Nah kalaupun mau tadi hadiah. Nih sebelum saya meninggal saya hadiahkan mobil ini untuk abah bah gitu. Itu. Nih sebelum saya meninggal saya hadiahkan rumah ini. Tapi jangan lebih dari 1/3. Nah itu Pak catatan. Yang namanya hadiah, hibah jangan lebih dari 1/3. Sama dengan wakaf itu Pak. Sok sanajan deket pisan gitu. Nah jadi kali lagi nih kalimat yang ini nih walladzina aqadat aymanukum fa'tuhum nasibahum, dan orang-orang yang sudah terikat sumpah di antara kalian berikanlah bagian mereka. Itu sudah dihapus. Nanti oleh Bapak bisa dibaca ayat yang menghapusnya itu mana gitu. Jadi itu bisa dihapus ku Pancasila itu bisa Pak, atau ku Undang-Undang Dasar 45 itu bisa. Ayat Al-Quran itu baru bisa dihapus dengan ayat Al-Quran lagi. Kenapa? Ayat Al-Quran kan firman Allah makanya dihapus ku buatan manusia Pak. Yang menghapusnya itu firman Allah dalam Al-Ahzab nanti Pak. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 itu. Wa ulul arhami, nah itu nanti Pak lah. Bisa Bapak buka lah. Wa ulul arhami aula ba'dukum li ba'din itu. Jadi orang yang punya hubungan kerabat Pak, hubungan kerabat. Al-Ahzab surat keberapa itu ya? Al-Ahzab halaman sabaraha 400 ya. Nah ini Pak nih halaman 418 ayat yang ke-6 paling bawah tuh, halaman 418 Al-Ahzab ayat 6. Nah an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu wa ummahatuhum. Nah ada kalimat nih wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina. Dan orang-orang yang punya hubungan kerabat, punya hubungan nasab lah, punya hubungan darah Pak. Ulul arham itu punya hubungan rahim, bahasa kalau letterleknya begitu. Itu lebih utama, lebih prioritas. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sebagian mereka lebih utama atas sebagian yang lain dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Minal mu'minina wal muhajirina, dibanding dengan ini, dibanding dengan orang lain yang hanya diikat oleh ikatan iman dan juga ikatan ini kan ada mu'minina wal muhajirin. Jadi dulu begini Pak, saking kuatnya ikatan keimanan
maka terjadilah muakhad itu Pak antara muhajirin dengan ansor. Jadi ketika orang-orang muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan oleh Rasulullah dipersatukan Pak, dipersatukan dengan ikatan akidah, ikatan tauhid, sehingga mereka itu seolah-olah seperti saudara senasab, saudara serahim. Bahkan hampir-hampir mereka akan saling mewarisi, saking deketna Pak itu, saking deketna. Maka turunlah Al-Ahzab ayat 6 tadi, sekalipun ada kedekatan yang sangat luar biasa antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya, tetap tidak boleh yang namanya seorang mukmin memberikan warisan kepada mukmin lain kalau tidak ada hubungan nasab. Begitu pula sebaliknya Pak, seseorang itu akan terputus warisannya manakala akidahnya beda. Nah gitu Pak. Sekali lagi, orang itu akan terputus akidahnya manakala warisannya manakala akidahnya beda. Seorang anak ada orang tua muslim punya anak bukan muslim, beda kan akidahnya, maka si anak itu tidak dapat warisan dari orang tuanya karena berbeda agama. Itu kalau menurut hukum Islam Pak, beda deui lamun menurut hukum Belanda, beda deui. Ngan lamun hayang berhukum diatur ku hukum Islam gitu, seorang anak yang bukan muslim, yang kafir lah, itu tidak dapat warisan dari orang tuanya yang muslim. Begitu pula orang yang sesama mukmin tidak bisa saling mewarisi kalau tidak ada hubungan darah Pak. Maka dua syarat mendapatkan warisan itu tadi, satu ada hubungan darah, dua ada hubungan akidah. Itu dua syarat itu nggak boleh hilang itu Pak. Nah, mana biasanya? Kita lanjutkan nih sedikit lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena keadaannya ala terhadap kulli segala syai'in sesuatu, syahida maha menyaksikan. Nah ini kan sebetulnya muncul asma Allah syahida itu biar dalam diri kita muncul sifat muraqabah Pak. Dalam arti ketika seseorang itu membagikan warisan, harus ingat itu. Pertama, harta yang dibagikan itu bukan harta kita Pak, itu harta Allah itu Pak. Jadi sok sanajan orang ayeuna capek-capek neangan harta dug hulu pet nyawa gitu, hulu tilu hanap suku tiluhur, itu tetap harta itu milik Allah. Dan ketika seseorang itu meninggal lalu diadakan pembagian waris, Allah pemilik harta itu menyaksikan gitu. Jadi lamun cek bahasa orang mah kieu ya, ketika ada orang membagikan harta warisan dengan cara yang bukan cara Allah, merencek Allah teh eta teh harta saya gini. Nah dibagikeun lain ku cara saya kan. Enak lain harta didinya eta teh kan gitu tah Pak. Ieu teh saya teh ningalikeun keur ngabagikeun harta warisan teh, nah geuning cara yang sudah saya buat teu dipake kan gitu tah. Cuman kadang orang itu banyaknya itu merasa bahwa itu adalah harta miliknya, maka seringkali dibagikannya pun menurut seleranya Pak, bukan menurut selera Allah. Padahal Allah ketika pembagian harta itu menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.